Tanggal 3 setiap bulan bisa dibilang merupakan hari paling ramai di puncak Tianming. Kecuali segelintir orang yang menyendiri di gua-gua mereka, semua murid pemurnian Qi datang ke sini. Sebagian untuk bersantai dan sebagian lagi untuk berteman dan berbagi pengalaman. Saat kelompok itu mendekati ruang alkimia, mereka melihat sekelompok orang berkumpul, berbicara dengan keras. Mereka samar-samar mendengar seseorang berkata, "Kakak senior Han Fei, kecepatan kultivasimu begitu cepat, apakah kau punya wawasan?" Tawa Han Fei terdengar, diikuti oleh kata-katanya, "Saya memang punya beberapa wawasan, tetapi yang terpenting adalah bakat. Jika Anda memiliki bakat yang luar biasa, kecepatan kultivasi Anda akan lebih cepat. Jika Anda tidak memiliki bakat, bagaimanapun Anda berkultivasi, Anda tidak akan berhasil." Ia berhenti sejenak, lalu nadanya berubah serius saat melanjutkan, "Apakah kalian semua ingat murid yang membuat kehebohan beberapa waktu lalu? Aku ingat, kakak senior Han Fei pernah membicarakan pengemis itu, kan? Kudengar dia bahkan belum mencapai tingkat bintang pertama. Bagaimana mungkin murid seperti itu bisa menjadi murid formal? Kurasa dia bahkan tidak perlu menjadi murid luar." Seorang murid berkata dengan nada menjilat, mencoba menjilat Han Fei. Han Fei mengangguk dan berkata, "Benar sekali. Bahkan jika seorang murid seperti ini berkultivasi seumur hidup, ia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat pertama pemurnian Qi." Pada saat ini, seseorang bertanya, "Kakak senior Han Fei, saya dengar dia juga bermargahan, benarkah?" Ekspresi Han Fei sedikit berubah. Meskipun tidak ada seorang pun di sekte yang tahu bahwa Han Jien adalah sepupunya, rahasia tidak akan selamanya tersembunyi. Jika terbongkar, reputasinya di antara para murid pemurnian Qi akan terpengaruh. Ia terbatuk ringan dan berkata dengan keras, "Dia memang bermargahan. Terlepas dari apakah kita punya kerabat ratusan tahun yang lalu, fakta bahwa dia bermarga ini saja sudah membuat kita malu terhadap keluarga Han. Jika aku punya saudara seperti itu, aku pasti akan sangat malu. Dengan bakat luar biasa kakak senior Han Fei, bagaimana mungkin dia punya kerabat seperti itu? Mungkinkah orang itu mengganti nama keluarganya menjadi Han karena bakat kakak senior Han Fei? Meminta-minta makanan kepada pengemis itu wajar, tapi mencuri nama keluarga orang lain sungguh merupakan aib bagi leluhur." Tak jauh dari situ, wajah Xiehu berubah muram, dan ia berkata, "Sialan, anak itu keterlaluan. Aku akan membalasnya." Han Jien meraih Xiehu dan menggelengkan kepalanya. Ia terlalu mengenal Han Fei. Tanpa kekuatan absolut, pergi hanya akan mempermalukannya. Bahkan jika ia mencapai tingkat kedua pemurnian Qi, Han Fei tetap akan menghinanya, menuduhnya menggunakan metode licik untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa, atau meminta pil peningkat kultivasi kepada sesepuh. Lebih baik tidak pergi daripada pergi seperti itu. Pada saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa tangan Han Jien yang lain, yang terselip di balik lengan bajunya, terkepal erat, kukunya menancap di telapak tangannya, mengeluarkan darah. Seolah belum cukup bicaranya, Han Fei melanjutkan, "Kalau aku punya anak seperti itu, aku pasti sudah mencekiknya sebelum dia lahir. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang tuanya. Kenapa mereka melahirkan anak bajingan seperti itu?" "Han Fei, sudah cukup bicaramu?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar di tengah ejekan, menusuk hati semua orang bagai duri tajam. Semua orang bisa mendengar amarah dalam suara itu, bahkan sedikit niat membunuh. Menatap sumber suara, mereka melihat seorang pemuda menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, bibirnya berlumuran darah, matanya dipenuhi kebencian. Di bawah tatapan semua orang, Han Jien melangkah selangkah demi selangkah menuju Han Fei. Ada batasnya, dan perkataan Han Fei hari ini telah melampauinya. Jika ia tidak membelanya, ia bukanlah manusia. Jarak beberapa kaki memang tidak jauh, tetapi bagi Han Jien, setiap langkahnya terasa seperti jantungnya berdarah. Sebelumnya, ia hanya membenci Han Fei. Sekarang, ia hanya ingin membunuhnya. Melihat niat membunuh di mata Han Jien, jantung Han Fei berdebar kencang, lalu dia mundur selangkah dan berkata, "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Han Fei berhenti di tengah jalan, menatap langsung ke arah Han Fei, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak menginginkan apapun, cukup berlutut dan minta maaf." Semua orang tercengang, terutama para murid yang sebelumnya membicarakan Han Jien. Melihat niat membunuh di mata Han Jien, mereka secara naluriah mundur ke kerumunan. Niat membunuh Han Jien terlalu kuat. Hanya orang dengan kebencian tak terbayangkan yang bisa memiliki niat membunuh seperti itu. Mereka tidak dapat memahami kebencian mendalam seperti apa yang ada di antara keduanya. Tidak ada kebencian yang mendalam, tetapi ada kebencian yang mendalam. Setiap sindiran dan tawa Han Fei terukir di hati Han Jien. Han Fei juga sama terkejutnya bahwa sepupunya, yang selalu tampak pemalu dan yang selalu ia ejek dan hina, akan menunjukkan sikap yang begitu kuat. Untuk sesaat, ia benar-benar takut dan ingin meminta maaf kepada sepupunya. Namun, melihat begitu banyak murid di sekitarnya, dan mengingat bahwa ia adalah Raja Bintang Baru dan seorang kultivator tingkat ketiga pemurnian Qi, keinginan untuk meminta maaf pun sirna. Ia mendengus dingin, "Konyol. Kenapa pengemis sepertimu mengharapkan aku meminta maaf?
Para murid yang dulunya baik hati dengan Han Fei, melihat sikap Han Fei, berkata dengan lantang, seorang pengemis, hanya karena seseorang mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, ia merasa dirinya begitu tinggi dan berkuasa. Ia bahkan tidak tahu karakternya sendiri. Saya merasa malu sebagai seorang pengemis yang mencoba memperoleh keabadian. Pulanglah, berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Wajah Han Jien semakin muram. Ia tiba-tiba menoleh ke arah sekelompok orang yang baru saja berbicara. Mereka hendak berbicara, tetapi ketika melihat sepasang mata yang penuh kebencian, mereka tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Han Jien menyapu mereka satu persatu. Semua orang yang berbicara kepadanya menundukkan kepala, dan bahkan mereka yang tak berbicara pun terintimidasi oleh niat membunuh Han Jien. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Han Jien, bergema di ruang depan ruang alkimia, menyebabkan semua orang tanpa sadar mengambil langkah mundur. Han Fei ketakutan, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Bagaimana mungkin sepupunya, yang selalu dipandang rendah, sujud di hadapannya? Ia mendengus dingin dan berkata kepada Han Jien, Han Jien, jangan pergi terlalu jauh. Ini sekte Tianming, tempat suci bagi para dewa untuk berkultivasi. Ini bukan sarang pengemismu, juga bukan tempat untuk berkeliaran bebas. Tatapan mata Han Jien tajam saat dia menatap Han Fei, dan dia berkata, kata demi kata, berlututlah dan minta maaf. Setiap kata mengandung kekuatan spiritual, dan kedengarannya seperti guntur di telinga semua orang. Melihat aura Han Jien yang semakin kuat, Han Fei menggertakkan giginya, lalu menepukkan tangan kanannya ke arah tas penyimpanan di pinggangnya. Sebuah pedang terbang biru tiba-tiba melesat, berputar di atas kepalanya, dan mendarat di depannya. Pedang terbang ini bernama Lanya, senjata ajaib tingkat tinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh pemimpin sekte setelah ia menjadi ratu baru. Han Jien, permintaan maaf tidak mungkin. Kalau kau mengulanginya lagi, mari kita selesaikan masalah ini sesuai aturan sekte. Han Fei membuat segel tangan, dan energi spiritual di dalam tubuhnya langsung terpancar, mendarat di pedang Lanya. Pedang itu, yang telah terisi kembali oleh energi spiritual, bersinar terang dengan cahaya biru dan mengeluarkan suara berdengung. Melihat lawannya melepaskan senjata ajaib, Han Jien tahu ia bukan tandingannya, tetapi ia tak akan pernah menyerah saat ini. Ia juga memanggil pedang terbang abu-abu kelas rendah miliknya. Pedang terbang itu memancarkan cahaya abu-abu redup dan tampak begitu tak mencolok sehingga dibandingkan dengan pedang giok biru milik Han Fei, pedang itu tampak seperti badut. Karena artefak sihirnya lebih rendah daripada lawannya, aura Han Jien tiba-tiba meningkat. Ia memelototi Han Fei dan berkata dengan dingin, haruskah kita selesaikan ini di sini, atau pergi ke arena? Arena adalah tempat para murid sekte Wentian berkompetisi. Segala masalah yang tidak dapat diselesaikan secara pribadi akan diselesaikan di arena. Selama tidak ada yang terbunuh, sekte tidak akan ikut campur dalam hasil kompetisi. Setelah pemenang ditentukan, yang kalah akan meminta maaf setelah kompetisi selesai dan masalah tersebut tidak akan pernah dibahas lagi. Han Fei terkejut. Kultivasi Han Jien jauh lebih rendah daripada dirinya. Begitu pula artefak sihirnya. Namun ia berani menantangnya. Melihat niat membunuh di mata Han Jien, Han Fei tahu bahwa segalanya tidak akan berakhir baik hari ini. Ia berkata dengan dingin, karena kau ingin dihajar, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ia mengubah nadanya dan berkata dengan nada menghina, tidak perlu pergi ke arena. Aku bisa melukaimu dengan parah dalam 3 gerakan. Ia membuat segel tangan, dan pedang Lanya berubah menjadi seberkas cahaya biru. Tiba-tiba terbang ke arah Han Jien dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Han Jien tetap tenang dan kalem. Energi spiritualnya melonjak saat ia berteriak pelan, perisai energi spiritual. Sebuah perisai semi-transparan yang terbuat dari energi spiritual tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat perisai itu terwujud, pedang giok biru menebasnya. Tak seorang pun meragukan bahwa pedang giok biru akan langsung menembus pertahanan Han Jien, melukainya dengan parah. Lagi pula, perbedaan kemampuan mereka sangat besar, dan artefak sihir mereka memiliki kualitas yang sangat berbeda. Detik berikutnya, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Pedang Lan yang mendarat di perisai energi spiritual, tiba-tiba berhenti, tak mampu menembus lebih jauh. Perlu diingat, Han Fei berada di level ketiga pemurnian Qi, memegang senjata sihir kelas atas. Bahkan murid pemurnian Qi level 4 pun hampir tak mampu menembus perisai energi spiritualnya. Bagaimana mungkin Han Jien, yang baru berada di level kedua pemurnian Qi, mampu menahannya? Tanda tanya besar muncul di benak setiap orang, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Xiehu, yang sudah siap untuk turun tangan, juga terkejut menyaksikan adegan ini. Ia tidak lagi memandang Han Jien sebagai monster, melainkan sebagai monster super. Bersama Han Jien, hal yang mustahil menjadi mungkin. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Han Jien hanyalah seorang kultivator akar spiritual bintang 1 atau seorang jenius yang jarang terlihat dalam seabad. Adegan ini sungguh tak dapat dipercaya, bukan hanya bagi semua orang yang hadir, tetapi bahkan bagi Zhang Guoqiang yang berada di depan ruang pil. Ia telah menyaksikannya sejak awal,
tetapi tidak turun tangan. Ia ingin melihat bagaimana kedua murid itu akan menyelesaikan situasi. Saat Han Fei bergerak, Zhang Guoqiang yakin Han Jian akan kalah, dan ketika hasilnya keluar, ia pun merasa sulit untuk mempercayainya. Aku tak pernah menduga ini. Bahkan aku bisa salah menilai seseorang. Zhang Guoqiang masih belum berniat bergerak. Ia ingin melihat seberapa lama Han Jian bisa bertahan. Ia tidak percaya Han Jian bisa mengalahkan Han Fei, tetapi ia merasa perisai energi spiritual yang digunakan Han Jian mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni, yang sangat meningkatkan kemampuan pertahanan perisai tersebut. Hanya ada satu penjelasan, Han Jian telah mengembangkan perisai energi spiritual hingga tingkat yang sangat tinggi. Han Jian juga terkejut. Seperti orang lain, ia merasa sudah ditakdirkan untuk kalah. Namun, melihat perisai energi spiritual telah memblokir serangan Han Fei, ia merasa tenang. Ia juga ingin melihat sejauh mana Han Fei telah mencapai mantra yang telah ia kembangkan selama 6 bulan terakhir. Dengan satu pikiran, ia melepaskan perisai energi spiritual tersebut, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya. Muncul 3 zang jauhnya. Han Jian tidak banyak berlatih mantra tingkat rendah, tetapi ia telah berhasil menguasai sebagian besarnya dalam 6 bulan terakhir. Perisai spiritual adalah salah satunya, dan mantra lainnya adalah Bling. Bling bukanlah mantra ofensif, melainkan mantra pendukung. Setelah menggunakannya, tubuh dapat berteleportasi secara instan dalam jarak 10 zang. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, jangkauannya akan terus meluas. Tanpa pengisian ulang kekuatan spiritual, perisai energi spiritual dihancurkan oleh pedang giok biru dengan sekejap. Melihat Han Jian menghindar, Han Fei merasa dipermainkan, dan amarahnya langsung berkobar. Ia meraung, Han Jian, kau mencari mati. Cahaya biru pada pedang Lanya semakin kuat, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang kembali melesat ke arah Han Jian. Serangan ini begitu kuat dan cepat sehingga seolah siap membunuh Han Jian. Karena aturan klan, Han Fei tidak dapat membunuh Han Jian. Tetapi ia masih dapat menimbulkan luka parah yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Melihat pedang itu terbang ke arah Han Jian, Xie Hu buru-buru berteriak, Han Jian, hati-hati. Ekspresi Han Jian tetap serius, tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Ia tidak menggunakan artefak sihir maupun menghindar, melainkan, di bawah tatapan takjub kerumunan, ia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya tajam ke arah pedang terbang di depannya. Melihat tindakan Han Jian, mata semua orang kembali terbelalak. Semua yang hadir adalah murid resmi. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa Han Jian sedang menggunakan mantra yang paling lemah, teknik Gale? Semua orang tahu kekuatan mantra angin. Dan tak seorang pun akan percaya bahwa mantra seperti itu dapat menghentikan pedang giok biru yang mendekat dengan cepat. Zhang Guoqiang, yang berdiri tak jauh darinya, juga mengerutkan kening dan bergumam, apa sebenarnya yang coba dilakukan anak ini? Mantra Gale hanyalah mantra tambahan. Bagaimana mungkin mantra itu bisa menahan serangan pedang terbang kelas atas? Dilihat dari penampilannya yang percaya diri, dia sepertinya tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Mungkinkah dia benar-benar percaya diri? Han Jian memilih mantra ini karena kebutuhan. Dari semua mantra yang telah ia kuasai, mantra Gale telah dipraktikkan paling lama, memungkinkannya mencapai harmoni sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Jika mantra Gale saja tidak mampu menahan serangan pedang terbang, maka mantra lainnya pun tidak mampu. Meskipun perisai roh tidak lemah, mantra itu hanyalah mantra pertahanan, dan Bling sama sekali tidak memiliki kekuatan ofensif. Meskipun mantra Gale tidak memiliki kekuatan ofensif, setidaknya mantra itu merupakan mantra ofensif. Dengan jentikan lengan panjangnya, energi spiritual yang luar biasa memancar dari tubuh Han Jian. Seketika, angin kencang muncul, menghantam pasir dan batu dengan suara mendesing. Angin di sekitar Han Jian semakin kencang, dan dengan teriakan pelan, teknik angin. Angin kencang yang berkumpul di depannya tiba-tiba bertiup ke arah pedang terbang itu. Kekuatan angin yang dahsyat membawa pasir dan batu, membuat semua orang mustahil untuk membuka mata. Dalam sekejap mata, angin berhenti, dan semua orang memandang Han Jian. Mereka melihatnya berdiri di sana, berwajah pucat dan terengah-engah. Melihat Han Fei lagi, ia seperti kehilangan jiwanya, berdiri terpaku di sana, matanya penuh kejutan. Pedang giok biru tak lagi di sampingnya. Semua orang terbelalak, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Tepat saat itu, sebuah dentang terdengar, dan pedang giok biru jatuh dari langit, menancap di tanah. Begitu jatuh, tatapan semua orang tertuju pada pedang giok biru. Mulut mereka menganga tak percaya. Karena mereka melihat retakan halus muncul pada bilah artefak magis tertinggi, pedang giok biru. Bagaimana mungkin? Kalimat ini terngiang di benak semua orang. Serangan yang baru saja digunakan Han Jian jelas merupakan teknik Gale, tapi bagaimana mungkin kekuatan teknik Gale begitu dahsyat? Di samping Zhang Guoqiang, seorang murid tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, apakah kakak senior Han Jian benar-benar menggunakan teknik Gale?" Zhang Guoqiang juga bingung dengan pertanyaan ini. Ia hampir menjawab ya, tetapi kemudian ia berpikir bahwa teknik Gale tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu.
dan mendesah, kurasa tidak. Itu pasti semacam mantra yang kuat. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi ia tidak bisa menunjukkannya kepada murid-muridnya. Kalau tidak, ia akan kehilangan muka. Murid itu mengangguk dan berkata, "Guru benar. Saya juga pernah berlatih teknik gale, tetapi kekuatannya tidak sebesar itu." Saat pedang giok biru jatuh, seluruh harga diri Han Fei lenyap. Ia menatap pedang terbang yang retak itu dengan tatapan tak percaya. Bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan mantra sekuat itu? Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tak akan pernah percaya bahwa sepupunya, yang selama ini ia pandang rendah, suatu hari nanti bisa mengalahkannya. Kompetisi itu tampak seri, tetapi semua orang tahu bahwa Han Fei telah kalah. Setelah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melepaskan teknik gale, Han Jien tak mampu lagi bertahan. Kakinya lemas, dan ia hampir jatuh ke tanah. Xiehu, yang berdiri di dekatnya, bereaksi cepat dan menangkapnya. Berbisik, "Kakak, kau sangat keren tadi." Melihat ekspresi terkejut mereka membuatku merasa senang. Han Jien kehabisan energi spiritual dan tak bisa bergerak. Ia tersenyum getir dan berkata, "Apa hebatnya? Kalau dia menyerang lagi, aku tak akan bisa melawan." Xiehu menepuk dadanya dan berkata dengan marah, "Dia tidak akan berani. Jika dia bergerak lagi, akulah orang pertama yang akan melumpuhkannya." Han Jien tahu Xiehu sedang membual, tapi ia tidak menganggapnya serius. Ia berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi. Ayo kita ke gudang untuk mengambil pecahan batu roh." Xiehu terkejut dan bertanya dengan bingung, "Ruang alkimia ada di depan. Mengapa kita tidak mendapatkan pil pengumpul roh terlebih dahulu?" Sebelum Han Jien sempat menjawab, Han Fei meraih pedang lannya yang tertancap di tanah dan berkata dengan marah, "Han Jien, kompetisi kita belum berakhir, jangan pergi." Han Jien tersenyum kecut dan berkata, "Apakah kamu tahu alasannya sekarang?" Xiehu tiba-tiba tersadar, tetapi sudah terlambat. Han Jien ingin segera pergi karena khawatir pihak lain akan menggunakan kekerasan lagi. Karena Han Jien belum pergi, Xiehu tak bisa lepas tanggung jawab. Ia meminta salah satu muridnya membantu Han Jien berdiri, lalu menoleh ke Han Fei dan berkata, "Han Fei, apa kau tidak malu? Kau sudah kalah, dan masih ingin bertarung? Kalau kau masih ingin mempermalukan diri sendiri, aku akan bermain denganmu." Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Han Fei seseorang berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, dan wajahnya berubah pucat lalu ungu, berubah tak terduga. Akhirnya, Han Fei tak kuasa menahan diri lagi. Hilang sudah ketenangannya yang dulu. Ia mengumpat, "Bajingan, siapa yang kau panggil? Aku. Aku akan membunuhmu hari ini." Saat itu, ia kehilangan akal sehatnya. Ia segera membuat segel tangan, dan pedang cahaya biru di depannya tiba-tiba terbang, langsung menuju Xiehu. Xiehu, yang baru mencapai tingkat pertama pemurnian Qi, bukanlah tandingan pedang ini. Ia tidak menghindar, karena jika ia menghindar, pedang itu pasti akan menembus dada Han Jien. Xiehu juga orang yang bijaksana. Melihat pedang giok biru melayang ke arahnya, ia tertawa terbahak-bahak, "Bajingan kecil, kalau kau memang mampu, bunuh aku di depan semua murid. Yang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Kau mencari kematian." Han Fei murka. Ia membuat segel tangan, dan cahaya di pedang lainnya semakin kuat. "Cukup." Tepat saat itu, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar. Pedang cahaya biru yang terbang ke arah Xiehu seolah ditampar oleh tangan tak terlihat, jatuh dengan keras ke tanah. Zhang Guoqiang muncul di hadapan semua orang. Dengan lambaian lengan panjangnya, gelombang energi spiritual menyelimuti pedang lainnya, yang terbang di depan Han Fei. Bersamaan dengan itu, ia berteriak, "Kakak seniormu, pemimpin sekte, menganugerahkan pedang ini kepadamu, berharap kau akan berkultivasi dengan tekun dan melindungi sekte serta kekaisaran. Tapi bagaimana denganmu? Kalian saling membunuh di sini hanya karena masalah sepele. Tidakkah kau malu dengan kultivasi pemimpin sekte dan gurumu?" Kemarahan Han Fei langsung lenyap. Ia menyarungkan pedang giok biru dan berkata dengan suara rendah, "Penatua You benar. Murid ini tahu kesalahannya." Melihat Han Fei berinisiatif mengakui kesalahannya, raut wajah Zhang Guoqiang sedikit melunak. Ia menoleh ke Xiehu dan berkata, "Kau sekarang murid sekte Tianming, bukan orang desa. Menggunakan bahasa kotor seperti itu, apakah pantas dikatakan seorang abadi?" Xiehu kehilangan kesabarannya dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Dengan berkata, "Murid ini tahu dia salah." Zhang Guoqiang mendengus dingin, menatap Han Jien, dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi ia menelannya kembali. Ia berkata dengan keras, "Lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Jangan tinggal di sini. Kalian bertiga ikut aku ke Aula Tianming." Suaranya berubah tegas di kalimat terakhir. Saat kerumunan bubar, Zhang Guoqiang memimpin mereka bertiga, terbang menuju puncak gunung. Di dekat puncak, sebuah aula megah mulai terlihat. Dikelilingi oleh pusaran awan dan kabut, aula tersebut memancarkan energi spiritual.
Sinar matahari menyinarinya, menyebabkan aura ungu membubung dari langit, membuatnya tampak seperti alam surgawi yang suci, membangkitkan rasa takjub. Di atas pintu masuk aula, sebuah plakat besar bertuliskan 3 karakter emas Aula Tianming. Goresannya yang berani dan elegan, membawa aura dominasi yang tak tertandingi. Di depan aula utama terdapat alun-alun yang luas, jauh lebih besar daripada yang kulihat saat penilaian sekte sebelumnya. Terlebih lagi, alun-alun itu seluruhnya dilapisi marmer putih berkilau, kilaunya membuat orang merasa tak berarti pada pandangan pertama. Di depan alun-alun terbentang sebuah danau bundar, ditanami bunga teratai yang bergoyang tertiup angin, memancarkan aroma yang lembut. Di tengah danau berdiri sebuah jembatan lengkung, tanpa dasar atau pilar, menjulang horizontal di atas air, salah satu ujungnya bertumpu pada alun-alun, ujung lainnya mengarah langsung ke depan aula utama. Kelompok itu menyeberangi jembatan lengkung, menaiki 99 anak tangga, dan tiba di aula utama. Di dalam aula utama, cahayanya berlimpah. Di dinding tengah terdapat karakter besar untuk Dao. Goresannya sangat alami, halus, dan seolah diilhami oleh Dao yang agung. Di depan karakter tersebut berdiri sebuah kursi kayu cendana besar, di atasnya duduk seorang pria tua berjubah kuning. Aturan sekte menetapkan bahwa semua murid yang mengenakan jubah kuning harus memiliki tingkat kultivasi tahap inti emas, dengan satu pengecualian pemimpin sekte. Meskipun pemimpin sekte itu berpakaian kuning, warnanya sedikit lebih terang dari jubah Tao yang dikenakan oleh para tetua tertinggi yang berada di tahap inti emas. Di semua kekaisaran besar, mereka yang menjadi pemimpin agama negara akan memiliki gelar mereka sendiri. Pemimpin sekte Tianming disebut Hongyun Zhenren. Guru Hongyun telah menerima pesan telepati dari Zhang Guoqiang. Melihat kelompok itu mendekat, beliau bertanya dengan suara berat, "Saudara muda Zhang, apa sebenarnya kesalahan yang telah mereka bertiga lakukan?" Zhang Guoqiang berjalan ke tengah aula utama, berhenti, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Pemimpin sekte, mereka bertiga bertengkar karena masalah sepele di depan formula pil, dan bahkan melepaskan niat membunuh." Setelah mereka menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi, ia melanjutkan, "Murid ini percaya bahwa masalah ini harus ditangani dengan serius. Jika tidak, apa bedanya mereka dengan iblis jahat dan para bidah yang memiliki niat membunuh?" Tuan Hongyun tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, berkata, "Kalian pulang duluan saja. Aku sendiri yang akan mengurus masalah ini." Wajah Zhang Guoqiang menjadi gelap, dan dia berkata, "Pemimpin sekte." Tatapan mata guru Hongyun menajam bagai kilat saat ia mendarat pada Zhang Guoqiang dan berkata dengan suara berat, "Saudara muda Zhang, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan?" Zhang Guoqiang merasa seolah-olah separuh tubuhnya terlihat oleh tatapan itu, dan dia segera berkata, "Murid patuh." Setelah kepergiannya, Master Hongyun tetap diam, mengambil sebuah buku dan perlahan mulai membaca. Ketiga pria itu berdiri di aula, merasa sangat gelisah, bertanya-tanya bagaimana pemimpin sekte akan menghukum mereka. Seiring berjalannya waktu, Master Hongyun masih tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah ia telah melupakan mereka. Baru ketika matahari hampir terbenam, Master Hongyun meletakkan bukunya dan berdiri. Ketiga pria itu menatap tajam ke arah Master Hongyun, jantung mereka berdebar kencang. Tepat ketika mereka mengira pemimpin sekte hendak berbicara, mereka melihatnya berjalan menuju pintu samping, seolah hendak pergi. Jantung mereka berdebar kencang. Jika pemimpin sekte pergi, apakah mereka harus bermalam di sini? Xiehu tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Pemimpin sekte, apa yang akan kau lakukan terhadap kami?" Guru Hongyun berhenti dan menatap Xiehu, lalu berkata, "Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Ceritakan semuanya padaku." Xiehu buru-buru berlutut di tanah dan berkata, "Murid ini seharusnya tidak menggunakan bahasa kotor, karena telah mempermalukan tanah suci abadi ini." Guru Hongyun mengangguk, lalu menatap Han Jien dan Han Fei dan bertanya, "Dan kalian berdua?" Han Fei pun berlutut di tanah dan berkata dengan jujur, "Murid ini seharusnya tidak melakukan pembunuhan, dan seharusnya tidak menggunakan kekerasan seperti itu terhadap sesama murid." Keduanya berlutut satu demi satu, tetapi Han Jien berdiri tak bergerak. Wajahnya serius, dan ia menatap langsung ke arah guru Hongyun tanpa rasa takut, tanpa merendahkan diri maupun dengan arogan berkata, "Murid ini tidak bersalah." Tuan Hongyun agak terkejut. Ia segera menghampiri Han Jien dan berkata, "Kau dipenuhi niat membunuh, matamu penuh kebencian, tapi kau mengaku tidak bersalah?" Tekanan yang luar biasa memancar darinya, menyelimuti Han Jien. Di bawah tekanan ini, Han Jien merasa tercekik, seolah-olah ia bisa mati lemas kapan saja. Xiehu, yang berdiri di samping, tak tahan lagi. Ia menarik-narik baju Han Jien dan terus-menerus menatapnya penuh arti. Han Jien tampak tak menyadari apa-apa, masih bersikeras, murid ini tidak bersalah. Tekanan yang luar biasa itu menyebabkan organ-organ dalamnya sedikit bergeser, dan darah menyembur keluar. Wajah Han Jien pucat, dan ia berdiri tegap. Ia tahu dalam hatinya bahwa jika tekanan itu berlanjut sedikit saja, ia pasti akan mati. Namun, meskipun begitu, ia tidak mau mengaku.
karena ia sama sekali tidak bersalah. Ekspresi terkejut terpancar di mata Tuan Hongyun. Ia menarik aura penindasannya dan bertanya pada Han Jien, "Kamu bilang dia tidak bersalah, kenapa?" Han Jien menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berkata, "Han Fei menghina orang tuaku. Kalau kau tidak merasakan kebencian atau niat membunuh setelah itu, apa kau masih manusia?" Ia bisa menoleransi hinaan yang ditujukan padanya, tetapi hinaan yang ditujukan pada orang tuanya sungguh tak tertahankan. Guru Hongyun berkata, "Kalian harus tahu bahwa para kultivator harus melupakan ikatan duniawi. Jika seseorang tidak dapat memutuskan ikatan duniawi, semakin jauh ia berkembang, semakin sulit pula untuk meningkatkan kultivasinya." Tingkat kultivasi Han Jien saat ini belum mencapai titik di mana ia harus memutuskan ikatan duniawinya. Jika seorang kultivator pemurnian Qi tingkat kelima tidak dapat memutuskan ikatan duniawinya, kultivasinya akan mandek atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali. Meskipun demikian, Han Jien tetap teguh pada keyakinannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin sekte, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya tidak akan pernah bisa memutuskan ikatan duniawi ini. Jika ini dosa, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Master Hongyun bahkan lebih terkejut lagi. Ia menatap Han Jien sejenak sebelum berkata perlahan, "Karena kau yakin kau tidak bersalah, aku tidak akan menghukummu. Namun, aku harus mengingatkanmu satu hal, Dao Agung itu kejam. Jangan pernah menyesali jalan yang telah kau pilih." Han Jien terkejut, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Murid ini mengerti." Master Hongyun berpikir sejenak dan berkata kepada Han Fei dan Xiehu, "Aku tidak akan menghukum kalian berdua untuk saat ini. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Jika kalian berhasil mencapai tingkat kelima pemurnian Qi, masalah ini akan dihentikan. Jika kalian tidak berhasil, kalian masing-masing akan menghadapi tembok selama 10 tahun. Mengerti?" Keduanya bingung, tetapi tetap berkata, "Murid ini mengerti." Guru Hongyun melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua boleh kembali." Ketiganya meninggalkan aula utama. Han Fei memelototi Han Jien, lalu menaiki pedang terbangnya dan melesat ke langit. Xiehu mendengus dingin dan berteriak marah ke arah Han Fei pergi. "Ada apa dengan arogansi itu? Dia masih kalah dari kita hari ini." Han Jien tersenyum pahit dan tetap diam, tetapi dalam hatinya dia merenungkan kata-kata pemimpin sekte itu. "Jangan pernah menyesali jalan yang kamu pilih." Apa sebenarnya maksudnya? Han Jien merenung cukup lama, tetapi masih belum bisa memahami makna di balik kata-kata itu. Logikanya, pemimpin sekte seharusnya menghukumnya. Jadi mengapa tidak? Lagi pula, bukankah hukuman Han Fei terlalu ringan, dan hukuman Xiehu terlalu berat? Dalam 3 tahun, seharusnya tidak sulit bagi Han Fei untuk mencapai tingkat kelima pemurnian Qi, tetapi mustahil bagi Xiehu. Keduanya terbang menuju puncak daun gugur dengan pedang terbang mereka. Dalam perjalanan, Xiehu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Han Jien, menurutmu apa yang sedang dilakukan pemimpin sekte? Dia ingin aku berkultivasi ke tingkat kelima pemurnian Qi dalam 3 tahun. Itu mustahil." Han Jien mengangkat bahu dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Mungkin aku ingin menekanmu." Xiehu tidak setuju dengan pandangan ini dan berkata dengan sedih, "Sekalipun kau menekanku, tekanan ini terlalu berat. Bahkan jika aku tidak tidur, mustahil untuk mencapai tingkat kelima pemurnian Qi dalam 3 tahun." Setelah Han Jien dan yang lainnya meninggalkan Tianming Hall, seorang pria tua berpakaian merah berjalan keluar dari pintu samping. Begitu lelaki tua itu memasuki aula utama, dia bertanya, "Pemimpin sekte, apa maksud dari tindakanmu barusan?" Jika Han Jien ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Dialah tetua yang berjanji akan membawa Han Jien ke sekte Tianming untuk penilaian, lalu mengirimnya ke halaman luar setelah gagal dalam penilaian. "Adik junior, kau juga tidak bisa melihatnya?" Master Hongyun berbalik dan menghela napas, "Wang Meng, kau tidak perlu memanggilku ketua sekte lagi, panggil saja aku dengan namaku." Wang Meng berjalan mendekati Master Hongyun beberapa langkah dan berkata, "Kita memang bersaudara secara pribadi, tetapi di dalam sekte Tianming, Anda harus memanggilnya sebagai pemimpin sekte, saudara senior." Melihat tekadnya, Tuan Hongyun tidak berkata apa-apa lagi dan mengalihkan pembicaraan, "Anak itu tadi bernama Han Jien. Aku sudah menyelidiki urusannya." Wang Meng terkejut dan bertanya, "Kamu sudah memeriksa?" Melihat ekspresi gugupnya, Guru Hongyun tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak menyelidiki seorang pengemis yang memasuki agama negara untuk berkultivasi? Aku bahkan tahu bahwa kaulah yang membawanya ke sekte. Tapi dia sama sepertimu, keras kepala dan berpikiran tunggal. Begitu dia sudah memutuskan sesuatu, bahkan 8 ekor lembu pun tak akan mampu menariknya." Pada titik ini, ia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan, "Aku sudah lama memikirkan informasi yang kau bawa, dan aku baru tahu bagaimana menghadapinya ketika aku melihatnya tadi." Wang Meng yang tidak mengerti maksudnya, bertanya, "Pemimpin sekte, apa hubungannya menghukum mereka dengan berita yang kubawa kembali?" Guru Hongyun berkata, "Negara-negara Qi, Zhao, dan Chu semuanya bekerja keras untuk membina murid-murid mereka,
dan mereka telah mencapai hasil yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Jika saya tidak salah, pasti akan ada perang dalam 3 hingga 5 tahun. Perang antar kerajaan sebenarnya adalah pertempuran antar sekte kultivasi, dan bahkan jika kita tidak berpartisipasi, kita akan terseret ke dalamnya. Anda tahu tentang situasi Han Jien. Setelah menjadi murid resmi, dia tidak pernah meninggalkan guanya dan telah berkultivasi siang dan malam. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan berkultivasi ke tingkat kedua tahap pemurnian Qi. Dengan bakatnya, itu bisa dikatakan sebuah keajaiban. Wang Meng mengangguk setuju, berkata, bakatnya memang sangat buruk, tapi aku tidak menyangka dia begitu gigih dan mampu berkultivasi siang dan malam. Guru Hong Yun berkata, oleh karena itu, saya percaya bahwa selama seseorang berkultivasi dengan tekun, ia pasti akan memperoleh hasil. Mendengar ini, Wang Meng tiba-tiba menyadari dan bertanya, pemimpin sekte, apakah Anda ingin mereka berkultivasi dengan cara yang sulit? Master Hong Yun melirik langit di luar aula utama, seolah-olah telah membuat keputusan besar, lalu berkata dengan suara berat mereka tidak hanya akan dipaksa untuk berkultivasi dengan tekun, tetapi sekte juga akan memberikan dukungan yang kuat. Mereka harus menyelesaikan kultivasi mereka dalam waktu 3 tahun. Apapun yang mereka butuhkan selama kultivasi, sekte akan menyediakannya. Saya tidak percaya bahwa murid-murid sekte Tianming bisa lebih rendah dari mereka. Keesokan paginya, lonceng kuil berbunyi 3 kali berturut-turut. 3 lonceng menandakan bahwa semua murid tahap pemurnian Qi harus berkumpul di alun-alun di luar aula. Seketika, cahaya menyambar ke 5 puncak gunung saat sosok-sosok bergegas menuju alun-alun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lebih dari 5.000 murid tahap pemurnian Qi berbaris rapi di alun-alun. Pintu aula terbuka, tetapi bertentangan dengan harapan semua orang, pemimpin sekte dan semua tetua tidak muncul. Sebaliknya, hanya satu orang yang melangkah keluar. Master Hong Yun keluar dari aula utama sendirian, tatapannya menyapu lebih dari 5.000 murid. Ia mengumumkan dengan lantang, kalian semua, kalian adalah masa depan sekte Tianming, mengemban tanggung jawab untuk melindungi agama nasional dan kekaisaran. 3 tahun dari sekarang, akan ada kompetisi antar murid tahap pemurnian Qi. Pemenangnya akan menjadi murid senior di antara murid tahap pemurnian Qi, dan akan dihadiahi senjata ajaib tingkat atas dan 10 pil penguatan pondasi. Juara kedua akan menerima harta ajaib tingkat atas dan 7 pil penguatan pondasi. Juara ketiga akan menerima 6, dan seterusnya, hingga juara ke-7 menerima 2. Tentu saja, 100 murid teratas akan menerima 1 pil penguatan pondasi. Para murid di alun-alun sangat gembira mendengar ini. Apa itu pil penguatan fondasi? Bagi murid di tingkat ke-10 pemurnian Qi, itu adalah pil mimpi. Selama energi spiritual dalam tubuh mereka mencapai titik jenuh, tingkat keberhasilan mencapai tahap penguatan fondasi dapat ditingkatkan lebih dari 3 tingkat. Tidak hanya itu, bahkan jika penguatan fondasi gagal, khasiat obat yang tersisa di dalam tubuh masih dapat mengubah fisik, sehingga semakin meningkatkan tingkat keberhasilan upaya penguatan fondasi di masa mendatang. Master Hong Yun memperhatikan emosi kerumunan. Ia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke bawah untuk memberi isyarat agar semua orang diam sebelum berkata. Tentu saja, untuk membantu kalian semua berkultivasi lebih baik, sekte juga telah menyiapkan beberapa hal untuk kalian. Masing-masing dari kalian dapat menerima 100 pil pengumpul roh, 50 pil bigu, dan 10 batu roh tingkat rendah. Meskipun pil pengumpul roh dan pil bigu juga merupakan eliksir berharga, 1 pil dapat diperoleh dari ruang alkimia setiap bulan. Sebagai perbandingan, batu roh tingkat rendah jauh lebih berharga, membutuhkan waktu 1 tahun untuk menukarkannya. Terlebih lagi, efek batu roh tingkat rendah cukup luar biasa. Konon, setiap batu roh tingkat rendah mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa, dan menyerap energi spiritualnya cukup untuk mengangkat seorang murid pemurnian Qi ke tingkat berikutnya. Mata Han Jien berbinar. Ini adalah kesempatan. Jika dia bisa memanfaatkannya, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Di depan aula utama, Tuan Hong Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah kerumunan, dan berkata dengan suara berat, Han Jien, keluarlah. Mendengar ini, semua orang tampak bingung. Mereka yang akrab dengan Han Jien bahkan lebih bingung. Ada apa dengan pemimpin sekte itu? Mengapa ia memanggil seorang murid di tingkat kedua pemurnian Qi? Beberapa bahkan mengaitkannya dengan kejadian kemarin, percaya bahwa pemimpin sekte ingin menghukumnya saat ini. Han Jien merasa gelisah dan mengerutkan kening saat ia berjalan menuju aula utama. Menaiki 99 anak tangga itu begitu melelahkan, setiap langkah seakan menguras seluruh tenaganya. Sesaat kemudian, saat Han Jien berjalan ke depan aula utama, menunggu hukuman dari pemimpin sekte, Master Hong Yun berkata dengan lantang, kalian semua pasti sudah kenal Han Jien. Dia bukan pengemis seperti yang dikabarkan, melainkan seorang pemuda dari desa pegunungan. Saya tidak akan menjelaskan bakatnya, tapi bagaimana dengan kultivasinya? Seorang murid dengan bakat seperti itu, yang berkultivasi siang dan malam selama setengah tahun, telah mencapai tingkat kedua tahap pemurnian Qi. Berapa banyak dari kalian yang bisa mencapainya?
Perkataan Guru Hongyun bergema di luar aula utama, melintasi alun-alun, dan di puncak Tianming. Mendengar ini, semua murid menundukkan kepala. Dari ratusan murid yang baru saja memasuki sekte, kurang dari 1/10-nya telah mencapai tingkat kedua pemurnian Qi. Bukan karena bakat mereka kurang, melainkan karena mereka tidak berkultivasi siang dan malam seperti Han Jien. Master Hongyun telah memanggil Han Jien ke aula utama untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa bahkan seseorang dengan bakat yang buruk pun dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka melalui latihan yang tekun. Awalnya, Master Hongyun juga tidak percaya dengan kecepatan kultivasi Han Jien. Lagi pula, bakat dan tingkat kultivasi seseorang berbanding lurus. Seorang murid dengan bakat buruk tidak akan pernah mencapai hasil sebaik itu hanya dalam waktu setengah tahun. Ia diam-diam menyelidiki tetapi tidak menemukan apapun. Dan akhirnya hanya bisa percaya bahwa Han Jien telah mencapai tingkat kultivasinya saat ini melalui kultivasi tanpa lelah siang dan malam. Master Hongyun menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, "Saya yakin kalian semua mengerti arti, surga menghadiahi ketekunan. Selama kalian berkultivasi dengan tekun, kalian pasti akan mencapai hasil yang baik. Dalam 3 tahun ini, saya harap kalian dapat berkultivasi siang dan malam tanpa henti. Dan kalian masing-masing dapat meningkat lebih dari 3 tingkat, atau bahkan lebih tinggi." Master Hongyun kemudian mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum mempersilakan semua orang pergi. Saat para murid bubar, Guru Hongyun menatap Han Jien dengan tajam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Jien tidak tahu mengapa Tuan Hongyun menatapnya seperti itu, tetapi ia mengerti bahwa Tuan Hongyun ingin menyampaikan pesan melalui tatapan itu. Mungkinkah ia telah melihat tembus segel giok dao surgawi? Mungkinkah ia telah menemukan rahasiaku? Tidak, mustahil. Jika ia telah menemukan rahasiaku, ia pasti akan bertanya dengan jelas, dan ia akan mengambil segel giok dao surgawi. Meskipun ragu, Han Jien tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan bergegas menuju kantor urusan lain-lain. Sesampainya di kantor urusan lain-lain, Han Jien mengambil barang-barangnya dan hendak pergi ketika sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Pria itu menyadari bahwa Han Jien telah memperhatikannya, berbalik, dan berkata sambil tersenyum, "Han Jien, aku tidak menyangka bahwa setelah lebih dari setengah tahun, kamu akan menjadi murid formal." Han Jien berjalan mendekati orang itu beberapa langkah, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kakak senior Tang." Tang Xiaofeng melambaikan tangannya dan berkata, "Kenapa kau begitu sopan padaku, nak?" "Selamat." "Mengucapkan selamat atas apa?" tanya Han Jien bingung. Tang Xiaofeng terkekeh dan berkata, "Aku sudah berada di sekte ini selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat pemimpin sekte memuji seseorang di depan umum. Kaulah yang pertama." Berbicara tentang ini, ia teringat pertemuannya dengan Han Jien, menghela napas, dan berkata, "Aku harus berterima kasih padamu untuk itu. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah lama mati." Adik-adik junior yang menyinggungku itu telah dihapuskan kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Han Jien tetap diam dan berjalan perlahan ke depan. Tang Xiaofeng melanjutkan, "Sejujurnya, aku cukup terkejut kau telah mencapai tingkat kedua pemurnian Qi. Tanpa akar spiritual 7 bintang atau lebih tinggi, sangat sulit untuk mencapai tingkat ini dalam setahun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau berkultivasi. Jangan bilang kau berkultivasi siang dan malam tanpa henti. Aku tidak percaya. Hanya kultivator di atas tahap pembentukan fondasi yang dapat mencapai pantangan biji-bijian dan tetap terjaga." Han Jien khawatir jika pihak lain terus berbicara, dia pasti akan curiga dan bahkan mungkin berpikir tentang tanah terlarang Mayatin. Jadi dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Kakak senior Tang, apa yang kamu lakukan di sini?" Tang Xiaofeng berkata, "Aku hanya menunggumu di sini. Kau selebritas besar di sekte ini, sulit untuk sekadar melihatmu." Lalu, seolah teringat sesuatu, ia bertanya, "Apa rencanamu untuk 3 tahun ke depan?" Han Jien mengamati Tang Xiaofeng dengan indera ilahinya dan mendapati bahwa ia telah mencapai tingkat kelima pemurnian Qi. Ia berkata, "Apa lagi rencanaku? Aku berharap bisa mencapai tingkat yang sama denganmu dalam 3 tahun." Tang Xiaofeng tersenyum tipis dan berkata, "Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit jadinya. Mereka yang berbakat dapat mencapai 3 tingkat pertama dalam setahun, tetapi setelah itu berbeda, terutama setelah tingkat kelima. Wajar jika tidak dapat menembus level tersebut selama beberapa tahun. Saya berharap dapat mencapai tingkat ke-6 tahap pemurnian Qi dalam 3 tahun. Hati Han Jien menegang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah sesulit itu untuk pergi dari lantai 5 ke lantai 6? Tang Xiaofeng tidak menjawab, tetapi menatap Han Jien dengan heran. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Sekarang aku percaya padamu. Kau belum pernah membicarakan wawasanmu dengan siapapun. Tingkat kelima hingga ke-6 adalah titik balik dalam tahap pemurnian Qi. Jika kau berhasil menembusnya, kau dapat terus berkultivasi. Jika tidak, kau akan terjebak di tingkat ini seumur hidup." Mengetahui bahwa Han Jien tidak mengerti, ia melanjutkan, "Kultivasi membutuhkan pemutusan ikatan duniawi.
Tingkat kelima adalah kunci untuk memutuskan ikatan duniawi. Jika kau memutuskannya, kau dapat terus berkultivasi. Jika kau tidak bisa, kau akan mandek. Pemimpin sekte telah mengucapkan kata-kata itu, tetapi dia tidak menyadari betapa pentingnya kata-kata itu. Han Jian bertanya, apakah kau sudah memutuskannya? Tang Xiaofeng tersenyum kecut dan berkata tanpa daya, bagaimana mungkin ikatan duniawi bisa diputuskan semudah itu? Sebagian besar sudah kuputus, tapi masih ada beberapa yang belum sepenuhnya kuputus. Keduanya berjalan maju, dan ketika mereka sampai di persimpangan jalan, Tang Xiaofeng berkata, aku akan ke puncak tebing patah. Hati-hati di jalan. Han Jian dengan cepat menunggangi pedang terbangnya menuju puncak daun gugur. Kata-kata pemimpin sekte dan Tang Xiaofeng terngiang di benaknya. Dao agung itu kejam. Apakah mengolah dao benar-benar mengharuskan pemutusan ikatan duniawi? Jika demikian, bukankah seseorang akan menjadi seorang kultivator tanpa emosi? Jika demikian, apa gunanya berkultivasi? Seorang abadi yang tak berperasaan lebih baik tidak menjadi seorang abadi. Namun, setelah sampai sejauh ini, setelah memulai jalur kultivasi ini, tak ada jalan untuk kembali. Han Jian menolak untuk percaya bahwa ia tidak bisa berkultivasi tanpa memutuskan ikatan duniawi. Kembali ke guanya, Han Jian mengeluarkan pil pengumpul roh dari tas penyimpanannya dan menelannya. Kemudian, ia mengeluarkan batu roh tingkat rendah. Batu roh tingkat rendah itu berwarna putih, hanya seukuran telapak tangan, dan mengandung energi spiritual yang luar biasa. Meskipun energi spiritualnya padat, ia tidak murni. Han Jian berpikir sejenak, lalu mengeluarkan segel giok dao surgawi dari tas penyimpanannya. Dengan pikiran, segel giok dao surgawi mulai menyerap energi spiritual tersebut. Kekuatan spiritual di dalam batu roh tingkat rendah itu mengalir deras ke dalam segel giok dengan kecepatan yang luar biasa, dan dalam sekejap, batu roh itu berubah menjadi genangan bubuk putih. Pil pengumpul roh di dalam tubuhnya juga mulai berefek saat itu juga, melonggarkan hambatan yang menghalanginya untuk menerobos. Jantung Han Jian berdebar kencang. Karena ia tidak dapat menyerap energi spiritual saat berada di hambatan tersebut, mengapa energi spiritualnya mengendur setelah mengonsumsi pil pengumpul roh? Mungkinkah ia bisa membuka level berikutnya tanpa menggunakan mantra? Memikirkan hal ini, Han Jian memejamkan mata dan, dengan kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh pil pengumpul roh, memasuki kondisi kultivasi, sekaligus mulai menggunakan mantra. 10 hari kemudian, Han Jian membuka matanya kembali, dan seperti sebelum terobosannya, tubuhnya dipenuhi kotoran lengket. Setelah 10 hari kultivasi yang melelahkan, Han Jian akhirnya berhasil mencapai terobosan. Ia tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Setelah pembersihan singkat setelah meninggalkan guanya, ia melanjutkan kultivasinya. Ia menetapkan tujuan mencapai tingkat kelima pemurnian Qi dalam waktu 3 tahun, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Waktu berlalu cepat bagaikan seekor kuda putih yang berlari kencang melewati celah dinding. Musim semi tiba dan musim gugur berlalu, dan 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun terakhir, tak seorang pun murid tahap pemurnian Qi dari sekte Tianming meninggalkan gua mereka. Mereka semua tekun berkultivasi. Beberapa mencapai kemajuan pesat, sementara yang lain hanya sedikit. Tentu saja, kerja keras semua orang memiliki tujuan yang sama menjadi salah satu dari 100 teratas dalam kompetisi murid tahap pemurnian Qi 3 tahun kemudian. Jika mereka bisa, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi kultivator tahap pembentukan fondasi. Jika mereka gagal, mereka mungkin tidak akan pernah bisa menjadi penatua. Dentang, dentang, dentang. Lonceng berbunyi 3 kali berturut-turut, dan semua murid pemurnian Qi membuka mata mereka pada saat yang sama. Di dalam gua di puncak Tianming, mata Han Fei berbinar gembira saat ia berseru. Akhirnya aku mencapai tingkat ke-7 pemurnian Qi. Bahkan lebih cepat dari yang kukira. Tiba-tiba, luapan kebencian muncul di dalam dirinya, dan ia berkata dengan getir, Han Jian, aku masih ingat apa yang terjadi 3 tahun lalu. Mari kita lihat tingkat apa yang telah kau capai dalam 3 tahun ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti tidak akan menahan diri. Di sebuah gua di puncak daun gugur, Xiehu menundukkan kepalanya, tampak sedih. Ia mengerutkan kening dan berkata, pemimpin sekte terlalu kejam. Aku telah berkultivasi siang dan malam selama 3 tahun, dan aku baru mencapai tingkat ketiga pemurnian Qi. Dan itu setelah mengonsumsi banyak pil pengumpul roh dan begitu banyak batu roh. Tingkat kelima pemurnian Qi sungguh mustahil. Saat ia berbicara, sebuah sosok terlintas di benaknya, dan ia dengan bersemangat berkata, 3 tahun yang lalu, ia mencapai titik terendah pemurnian Qi tingkat kedua. Aku ingin tahu tingkat apa yang telah ia capai sekarang. Di dalam gua di puncak daun jatuh. Han Jian tiba-tiba membuka matanya dan mengembuskan napas pengap. Indra ketuhanannya menyapu seluruh tubuhnya, hanya merasakan 5 gugus energi di dantiannya. Ia tak kuasa menahan desahan, memutuskan hubungan dengan dunia sungguh sulit. Jika aku tak bisa melupakannya, apakah mustahil untuk maju lebih jauh? Selama 3 tahun terakhir, ia berkultivasi siang dan malam tanpa henti.
menghabiskan semua pil pengumpul roh dan batu rohnya. Mengandalkan kemampuan pengumpul roh dari segel giok dao surgawi, kultivasinya telah mencapai tingkat kelima tahap pemurnian ki dalam sekejap. Setelah mencapai tingkat kelima, kecepatan penyerapannya tiba-tiba melambat. Meskipun ia masih bisa menyerap, sebanyak apapun energi spiritual yang ia serap, ia tak mampu menembusnya. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, ia tidak bisa melupakan ikatan duniawinya. Tanpa memutuskan ikatan tersebut, ia tidak bisa mengaktifkan teknik dan maju ke tingkat berikutnya. Setelah berkultivasi hingga tingkat ini dalam 3 tahun, Han Jien sudah merasa puas. Mendengar lonceng berbunyi, ia bergerak cepat, meninggalkan guanya dan langsung menuju puncak Tianming. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan banyak murid yang menuju ke puncak Tianming. Dan mereka semua menunjukkan keterkejutan saat melihat Han Jien. Han Jien sudah terbiasa dengan ungkapan seperti itu. Mencapai tingkat kelima pemurnian ki dalam 3 tahun dianggap sangat cepat di seluruh sekte. Setengah jam kemudian, Han Jien tiba di alun-alun di luar aula. Lebih dari 5.000 murid telah tiba dan berkumpul, mengobrol dengan tenang. Han Jien menutup matanya, menunggu pemimpin sekte muncul. Tiba-tiba terdengar suara, Han Jien, kamu akhirnya tiba. Han Jien membuka matanya dan melihat ke arah suara itu. Ia melihat Xiehu berlari ke arahnya dengan penuh semangat dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana pengasinganmu selama 3 tahun? Xiehu tidak menjawab. Ia menyapukan indera kedewaannya ke arah Han Jien, lalu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Berkata, aku tahu kau tekun dalam kultivasimu. Ini terlalu cepat. Itu hanya keberuntungan, kata Han Jien sambil tersenyum. Xiehu melambaikan tangannya dengan acuh, berkata, jangan bicara soal keberuntungan. Aku sudah berkultivasi siang dan malam selama 3 tahun terakhir, kenapa aku tidak seberuntung dirimu? Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menambahkan, Han Jien, aku baru saja memeriksa, dan banyak murid telah menembus level kelima pemurnian ki, sementara aku masih di level ketiga. Ia tahu dalam hatinya bahwa dengan bakatnya, tanpa pil pengumpul roh dan batu roh sebanyak itu, ia takkan pernah bisa menembus level ketiga pemurnian ki seumur hidupnya. Namun, ia bertanya-tanya mengapa sekte itu bersusah payah meningkatkan kultivasi mereka. Han Jien juga telah mempertimbangkan pertanyaan ini, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Tang Xiaofeng telah memberitahunya bahwa selama bertahun-tahun di sekte tersebut, ia belum pernah membagikan begitu banyak pil dan batu roh. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan sesuatu telah terjadi di dalam sekte tersebut, sehingga mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk meningkatkan kultivasi para murid. Tak jauh dari sana, Han Fei sedang mengobrol dengan seorang pemuda. Pemuda itu berwajah tampan, berwibawa, dan memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa tinggi, mencapai tingkat ke-8 tahap pemurnian ki. Hanya ada kurang dari 10 murid dengan tingkat kultivasi ini di seluruh sekte. Mereka adalah anggota inti mutlak sekte dan merupakan tipe murid yang diberi perhatian dan kultivasi khusus. Han Fei melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Dia pun mengirimkan suaranya, kakak senior Zhang He, apakah semuanya baik-baik saja? Zhang He tersenyum tipis, menepuk bahu Han Fei dengan lembut, dan berkata, adik Han, kita sudah saling kenal bertahun-tahun, apa kau tidak percaya pada kakak seniormu? Aku sudah lama tidak menyukai anak itu. Aku juga merasa kesal padamu atas kejadian terakhir kali, tapi guru tidak mengizinkanku menyusahkannya, jadi aku tidak punya pilihan. Saat kompetisi nanti, meskipun dia tidak menantangku, aku akan tetap menariknya. Dia yang mereka maksud tentu saja Han Jien. Kultivasi Han Fei bahkan belum cukup untuk masuk 100 besar, dan kalaupun masuk, ia tak berhak bicara. Han Fei sebenarnya ingin memberi pelajaran pada Han Jien, tetapi ia takut tak akan sempat melakukannya. Maka, ia meminta bantuan Zhang He, memerintahkannya untuk mengejek Han Jien selama kompetisi, memaksa Han Jien bertarung. 1 jam kemudian, sekelompok kultivator muncul satu demi satu. Pemimpinnya, berpakaian kuning, tak lain adalah pemimpin sekte, Master Hong Yun. Di belakangnya, semua mengenakan jubah merah, ada lebih dari 100 orang, termasuk semua tetua sekte. Master Han Jien, Wei Peng, juga ada di antara mereka. Begitu muncul, Wei Peng mulai mencari di alun-alun. Ketika ia melihat Han Jien, ia merasakannya dengan indera ilahinya. Menurutnya, Han Jien akan beruntung jika telah mencapai tingkat ketiga tahap pemurnian ki. Namun, setelah merasakan tingkat kultivasi Han Jien, matanya terbelalak takjub. Melihat ekspresi terkejut Wei Peng, Sang Guoqiang berkata, terkejut? Ya? Aku juga terkejut ketika mengetahui bahwa pemimpin sekte kita berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan para murid secara keseluruhan. Sekte ini memiliki banyak batu roh, tetapi tidak banyak. Kali ini, mereka menghabiskan tabungan ratusan tahun. Pemimpin sekte kita sungguh murah hati. Sekarang aku mengerti bahwa pemimpin sekte itu benar. Jika mereka tidak mengeluarkan begitu banyak batu roh 3 tahun lalu, hanya segelintir murid mereka yang akan mampu meningkatkan kekuatan mereka 1 tingkat saja.
Wei Peng sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakannya. Hanya satu pikiran yang memenuhi benaknya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana tingkat kultivasi orang ini meningkat begitu cepat? Saat semua orang mencapai tangga di depan aula utama, Guru Hong Yun berdeham pelan untuk menenangkan mereka. Setelah semua orang tenang dan berbaris rapi di alun-alun, Guru Hong Yun berkata dengan lantang, "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua atas pencapaian luar biasa kalian selama 3 tahun terakhir. Kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada para murid yang telah meningkat lebih dari 3 tingkat. Kalian tidak mengecewakan harapan saya. Sekte Tianming memiliki lebih dari 5.000 murid dalam tahap pemurnian Qi. Mereka yang dapat meningkatkan kultivasi mereka lebih dari 3 tingkat dalam 3 tahun sangatlah langka. Jumlahnya kurang dari 500. Dan sebagian besar murid ini memiliki akar spiritual bintang 5 atau lebih tinggi. Kemampuan Han Jien untuk meningkatkan kultivasinya lebih dari 3 tingkat dalam 3 tahun sungguh merupakan sebuah keajaiban. Keajaiban ini sebagian merupakan hasil kerja kerasnya, dan sebagian lagi berkat segel giok surgawi." Guru Hong Yun melepaskan indera ilahinya, mengamati tingkat kultivasi semua muridnya. Kemudian, beliau berseru dengan lantang, "Qi Hao." Seorang murid yang berpenampilan biasa melangkah keluar dari kerumunan, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Murid ada di sini." Guru Hong Yun mengangguk dan berkata, "Kultivasimu adalah yang tertinggi di antara semua murid. Berdirilah di panggung batu pertama." Di sekeliling alun-alun, didirikan 100 panggung batu giok putih, satu panggung setiap 10 zhang, yang masing-masing bertuliskan angka dari 1 hingga 100. Qi Hao berdiri di atas mimbar batu pertama, sebuah posisi yang sangat penting. Mimbar batu pertama ini tidak hanya mewakili tingkat kultivasi tertinggi di antara para murid pemurnian Qi, tetapi juga menyandang status sebagai kakak tertua. Di antara para murid pemurnian Qi, hanya 7 yang bisa disebut kakak. Yang pertama adalah kakak tertua, yang kedua adalah kakak kedua, dan yang ketujuh adalah kakak ketujuh. Sedangkan mereka yang berada di bawah kakak ketujuh, semuanya adalah kakak junior biasa. Oleh karena itu, 7 murid teratas adalah inti dari lingkaran dalam sekte. Bahkan para tetua pun memperlakukan mereka dengan hormat dan tidak mudah menyinggung mereka. Ini karena para tetua memahami bahwa suatu hari nanti para murid ini mungkin akan menembus tahap pemurnian Qi dan mencapai tahap pembentukan fondasi. Pada saat itu, mereka akan menjadi tetua di dalam sekte, sama seperti para tetua sekte. Zhang Long, San Yu, Zhang He, Jiang Min, Wang Ping, Yao Fei. Guru Hong Yun memanggil ke-6 muridnya secara berurutan, memerintahkan mereka untuk berdiri di anak tangga kedua hingga ketujuh. Setelah ketujuh murid pertama muncul, Guru Hong Yun memanggil nama-nama itu lagi, memanggil 100 murid sekaligus sebelum berhenti. Di antara 100 orang ini, ada Han Fei, yang kultivasinya berada di tingkat ketujuh pemurnian Qi. Meskipun berada di posisi terbawah, ia masih berada di 100 teratas. Berdiri di anak tangga ke-98, Han Fei sangat gembira. Ia tak menyangka akan benar-benar masuk 100 besar. Meskipun gembira, Han Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototi Han Jien. Berpikir getir, "Han Jien, kau mempermalukanku di depan umum 3 tahun lalu. Meskipun aku tak bisa menghukummu secara fisik sekarang, orang lain akan membantuku membalas dendam nanti. Tunggu saja." Tingkat kultivasi terendah di antara 100 murid teratas adalah pemurnian Qi tingkat ketujuh. Jadi tingkat kultivasi Han Jien secara alami tidak dapat masuk 100 teratas. Han Jien tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, bakatnya memang buruk. Namun, ia tetap cukup terkejut Han Fei bisa masuk 100 besar. Bakat seseorang memang sangat penting. Beralih dari tingkat ketiga pemurnian Qi ke tingkat ketujuh dalam 3 tahun sungguh merupakan kejeniusan yang jarang terlihat dalam 1 abad, dan bahkan di seluruh dunia kultivasi, kecepatan kultivasi seperti itu akan berada di peringkat teratas. Setelah 100 murid berbaris, Guru Hong Yun berkata lagi, 100 murid ini semuanya setidaknya berada di tingkat ketujuh pemurnian Qi. Terutama Han Fei, yang baru bergabung dengan sekte selama 4 tahun, namun ia telah mampu berkultivasi dari tingkat pemula hingga tingkat ketujuh pemurnian Qi. Kalian semua harus meneladaninya dan berlatih keras. Pada titik ini, Master Hong Yun terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Tentu saja, meskipun kultivasi mereka berada di peringkat 100 teratas, pengalaman bertarung mereka mungkin tidak termasuk yang terbaik. Jika ada di antara kalian yang tidak setuju, kalian boleh menantang mereka. Siapapun yang berhasil dalam tantangan ini dapat menggantikan mereka dan menerima pil pembentukan fondasi sebagai hadiah. Ingat, terlepas dari kegagalan, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang. Pada saat yang sama, sosok Zhang Guoq yang melesat, mendarat di tengah alun-alun. Setelah menginstruksikan murid-muridnya untuk bubar, ia menepuk-nepuk tas penyimpanannya di pinggang, dan sebuah arena seukuran telapak tangan pun melesat keluar. Arena itu membesar dengan cepat, mencapai tinggi 3 zhang dan lebar lebih dari 10 zhang dalam waktu singkat. Arena itu seluruhnya berwarna hitam, terbuat dari mineral yang tidak diketahui,
dan sinar matahari menyinarinya, memancarkan cahaya berbintik-bintik yang sangat kontras dengan tanah putih berlapis batu giok. Setelah Zhang Guoqiang membawa keluar arena, ia melompat ke atasnya dan mengumumkan dengan lantang. Semuanya, arena ini sudah lengkap. Siapapun yang ingin menantang bisa langsung melompat ke arena, menyebutkan peringkat lawannya, lalu menantangnya. Setelah itu, ia berdiri di tepi arena, tatapannya menyapu kerumunan, dan berteriak, tantangan dimulai. Han Zhen frustrasi. Ia mengira kompetisi akan dilakukan dengan undian, tetapi ternyata seperti ini. Meskipun metode ini tidak adil, metode ini menghemat waktu. Mengapa sekte mempersingkat waktu kompetisi? Han Zhen merasa pasti ada sesuatu yang terjadi, dan pemimpin sekte mungkin akan memberitahu semua orang setelah kompetisi. Xiehu tiba-tiba menarik Han Zhen dan mengirimkan suaranya. Kak, maju dan coba saja. 100 teratas akan mendapatkan pil penguat fondasi. Han Zhen tersenyum kecut dan menjawab dengan telepati. Lupakan saja. Kalau kau mau dipukuli sampai setengah mati, kau bisa naik ke sana. Xiehu menggaruk kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, aku tahu keterbatasanku. Pil Gongji memang bagus, tapi kau harus bisa meminumnya. Alun-alun itu tiba-tiba sunyi senyap. Bukannya tak ada yang bicara, melainkan semua orang, seperti Xiehu, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Di depan aula utama, Master Hong Yun mengerutkan kening dan berpura-pura marah. Katanya, apakah semua murid sekte Tianmingku pengecut? Tidak ada yang berani maju dan menantang kita? Begitu ia selesai berbicara, seseorang melesat keluar dari kerumunan dan mendarat di arena. Ia membungkuk ke arah aula utama sebelum membungkuk kepada Zhang Guoqiang, yang memimpin arena, dan berkata, murid Liu Gang ingin menantang nomor. Mungkin karena ini pertama kalinya ia tampil di depan begitu banyak orang, ia menjadi gugup dan lupa siapa yang seharusnya ia tantang. Zhang Guoqiang menatap muridnya dengan pandangan meyakinkan dan bertanya dengan lembut, siapa yang ingin kau tantang? Dengan begitu banyak orang yang menonton, Liu Gang menjadi semakin gugup dan berkata, murid ini ingin menantang Peng Yu, nomor 100. Mendengar Liu Gang mengumumkan penantangnya, ekspresi semua orang berubah. Ia benar-benar ingin menantang murid peringkat terakhir. Beberapa murid bahkan tertawa terbahak-bahak. Liu Gang juga berada di level ke-7 pemurnian Qi, ia dapat dengan mudah menantang murid-murid dengan peringkat yang lebih tinggi. Banyak yang merasa sayang jika kesempatan seperti itu disia-siakan. Tentu saja, banyak murid yang tidak optimis, percaya bahwa 100 murid teratas harus memiliki kultivasi yang mendalam, dan berhasil menantang mereka bukanlah tugas yang mudah. Peng Yu melesat dan mendarat di arena, menangkupkan tangannya dan berkata, saudara muda Liu Gang, tolong. Liu Gang juga menangkupkan tangannya dan berkata, kakak senior Peng Yu, selamat karena masuk 100 besar. Peng Yu sudah siap bertempur. Mendengar kata-kata Liu Gang, ia tersenyum tipis dan berkata dengan ramah, apa yang perlu diberi selamat? Mungkin kaulah yang akan berhasil dalam tantanganmu nanti. Liu Gang tersenyum kecut dan berkata, murid ini tidak punya buku catatan seperti itu. Aku hanya ingin melihat seberapa besar perbedaan antara aku dan kakak seniorku. Keduanya terus berdebat sampai Zhang Guoqiang, yang menjadi tuan rumah kontes, tak tahan lagi. Ia terbatuk dan berkata, tuan-tuan, mari kita mulai. Peng Yu menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah pedang terbang setinggi 1 meter melayang di depannya. Pedang itu memancarkan cahaya kuning redup, jelas merupakan senjata sihir kelas atas. Sambil membuat segel tangan, ia berkata dengan suara hikmat, adik junior, hati-hati. Liu Gang juga memanggil artefak sihirnya sendiri, yang juga merupakan pedang terbang. Namun, cahaya pada pedang terbang itu redup, dan itu hanyalah artefak sihir tingkat menengah. Pengikut sekte Tianming sebagian besar menggunakan pedang terbang sebagai artefak magis mereka, karena pedang terbang adalah yang paling mudah dikuasai dan dikendalikan. Peng Yu berteriak, bayangan pedang cahaya terbang. Pedang terbang di depannya tiba-tiba bergerak, berubah menjadi 8 bayangan pedang yang langsung menerjang ke arah Liu Gang. Saat serangan itu dilancarkan, semua orang di sekitar arena terkesiap takjub. 100 murid teratas memang tangguh. Gerakan pertama mereka adalah rentetan bayangan pedang. Teknik ini membutuhkan murid setidaknya tingkat ke-5 pemurnian Qi untuk dikultivasikan, dan sangat sulit dikuasai. Membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk berhasil. Mencapai tingkat diferensiasi bayangan pedang, di mana seseorang dapat melepaskan 3 atau lebih bayangan pedang secara bersamaan, bahkan lebih menantang. Murid dengan bakat yang buruk mungkin tidak akan pernah berhasil seumur hidup mereka. Wah, kakak senior Peng Yu ternyata sudah mengolah 8 bayangan pedang. Kakak senior Peng Yu mencapai tingkat ke-6 pemurnian Qi 3 tahun lalu. Dia pasti telah mencurahkan banyak upaya untuk teknik bayangan pedang cahaya terbang selama 3 tahun ini. Aku ingin tahu apakah kakak senior Liu Gang dapat menahan serangan ini. Para murid di bawah asyik berdiskusi, sementara Liu Gang di arena sudah menyerang dan memilih bertahan. Liu Gang melepaskan artefak sihirnya, yang terbang menuju salah satu bayangan pedang. Dengan bunyi dentang, pedang terbang itu jatuh ke tanah.
Melihat 7 bayangan pedang terbang ke arahnya, Liu Gang berteriak, "Tembok tanah!" Sebuah dinding tanah setinggi 3 zhang muncul dari udara tipis di depannya. Bayangan pedang itu terbang ke dinding tanah, yang bergetar hebat dan runtuh dalam sekejap mata. Saat tembok tanah runtuh, bayangan pedang terbang keluar dari dalam tembok dan langsung menuju ke arah Liu Gang. Pada jarak sedekat itu, Liu Gang tidak punya waktu untuk merapal mantra berskala besar. Ia hanya bisa memunculkan perisai energi spiritual. Perisai aura hanyalah mantra tingkat rendah dengan kemampuan bertahan yang sangat lemah. Bayangan pedang menembus perisai aura, terbang ke dada Liu Gang, dan menghilang. Tubuh Liu Gang bergetar hebat, dan ia langsung terlempar ke udara, terpental dari panggung. Begitu mendarat, ia batuk darah, wajahnya memucat-pucat pasi. Ia berjuang berdiri dan membungkuk kepada orang-orang di atas panggung, sambil berkata, "Terima kasih atas belas kasihanmu, kakak senior." Jika Peng Yu tidak menunjukkan belas kasihan, Liu Gang kemungkinan besar sudah terluka parah dan pingsan sekarang. Peng Yu menangkupkan tangannya dan berkata, "Teknik dinding tanah milik adik muda belum cukup sempurna. Jika kau menyempurnakannya lebih lanjut, bayangan pedangku tidak akan mampu menembusnya." Ini hanya sekadar komentar sopan. Siapapun dengan mata jeli dapat melihat bahwa perbedaan antara keduanya sangat besar. Han Jien telah mengamati pertandingan dengan saksama. Ia jelas merasakan bahwa ketika 7 bayangan pedang menghantam dinding tanah, hanya satu yang menghilang. Sebelum menghilang, bayangan itu melepaskan energi spiritual yang besar, menyebabkan dinding tanah runtuh. Di saat runtuh, Peng Yu hanya menembakkan satu bayangan pedang, namun Liu Gang terluka parah. Liu Gang benar, jika Peng Yu tidak menahan diri, mungkin lukanya tidak akan sesederhana luka ringan. Peng Yu dengan mudah mengalahkan Liu Gang. Zhang Guoqiang tersenyum tipis dan berkata kepada Peng Yu, "Bagaimana? Bisakah kau melanjutkan?" Peng Yu adalah salah satu muridnya yang paling luar biasa. Gerakannya barusan sangat bersih dan efisien, tanpa ragu-ragu. "Guru, saya baik-baik saja," kata Peng Yu sambil membungkuk hormat. Zhang Guoqiang mengangguk dan berkata dengan keras, "Apakah ada orang lain yang ingin melanjutkan tantangan ini?" Di bawah arena, kerumunan terdiam, masing-masing diam-diam mengagumi bagaimana para murid yang berhasil masuk ke dalam 100 besar tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam tetapi juga menguasai sihir mereka dengan luar biasa. Terlebih lagi, artefak sihir mereka luar biasa. Seandainya Sangga memiliki senjata sihir kelas atas, meskipun pada akhirnya ia akan gagal, setidaknya ia akan memiliki kesempatan untuk bertarung, mencegah kekalahan sepihak. Han Jien juga memahami sebuah prinsip dalam kontes antara orang-orang yang memiliki kultivasi yang sama. Artefak magis adalah kunci kemenangan. Selanjutnya, beberapa orang lagi maju untuk menantang, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada satupun murid yang berhasil. Dan mereka yang menantang semuanya berada di antara beberapa peringkat terakhir. Tidak ada satupun yang menantang siapapun di atas peringkat ke-90. 1 jam kemudian, ketika tidak ada lagi murid yang menantang, Zhang Guoqiang, yang memimpin arena, berkata, "Karena tidak ada lagi yang menantang, kita sekarang akan melanjutkan tantangan untuk 100 teratas, dengan aturan yang sama." Begitu Zhang Guoqiang selesai berbicara, Peng Yu bergerak dan mendarat di arena lagi, menangkupkan tangannya dan berkata, "Murid Peng Yu ingin menantang Zhao Qiang, nomor 76. Mendengar ini, mata semua orang terbelalak kaget. Peng Yu, peringkat 100, ternyata ingin menantang orang peringkat 76. Namun, setelah direnungkan, itu bukan hal yang mustahil. Mereka yang berada di bawah 10 besar semuanya berada di level ke-7 pemurnian Qi. Perbedaan tingkat kultivasinya tidak signifikan. Selama kualitas senjata sihir mereka tinggi dan kultivasi mantra mereka maju, kemenangan sangatlah mungkin. Untuk sesaat, semua orang tegang, menunggu dimulainya kompetisi. Tak satupun dari 100 murid teratas yang lemah. Bahkan yang terlemah kemungkinan memiliki senjata sihir tingkat tinggi. Lagi pula, setelah seseorang mencapai level ke-7 pemurnian Qi, mereka memenuhi syarat untuk memilih senjata sihir yang ideal dari paviliun senjata roh. Bahkan jika mereka tidak memilih yang bagus, guru mereka biasanya akan memberi mereka 1 atau 2. Zhao Qiang melesat dan mendarat di arena. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku sudah lama mendengar bahwa pedang bayangan cahaya terbang milik saudara muda San telah mencapai tingkat ke-8. Melihatnya hari ini, aku bisa melihat bahwa kekuatannya memang luar biasa. Tolong." Tanpa membuang kata-kata, Peng Yu segera memanggil artefak sihirnya, melepaskan rentetan cahaya pedang dan bayangan. Zhao Qiang, penuh percaya diri, menunggu Peng Yu melancarkan serangannya sebelum melepaskan senjata ajaibnya sendiri. Batu giok merah seukuran telapak tangan, sehalus giok, memancarkan panas yang menyengat. Ia meraih batu giok merah itu dan menggenggamnya. Seraya berteriak, "Lautan api!" Ruang di depan Zhao Qiang seketika menjadi panas membara, mengubah segala sesuatu dalam radius 3 zhang menjadi lautan api, dengan api kuning yang tak terhitung jumlahnya menari-nari bak peri. Setelah memasuki lautan api, bayangan pedang itu tak mampu bergerak sedikit pun dan meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam 3 tarikan napas,
Ketujuh bayangan pedang itu berubah menjadi semburan energi spiritual dan menghilang ke dalam lautan api. Bayangan pedang terakhir memancarkan cahaya putih, berubah wujud menjadi pedang terbang, dan terbang kembali dengan cepat. Ketika pedang terbang itu kembali ke Peng Yu, ujungnya telah meleleh, menunjukkan suhu ekstrim di dalam lautan api. Melihat Peng Yu lagi, tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Setelah berhasil berdiri, ia berkata, "Kakak senior Zhao Qiang memang luar biasa. Dia bahkan telah menguasai teknik bola api hingga tingkat ke-10 lautan api. Aku mengaku kalah." Zhao Qiang telah menunggu beberapa kata ini. Setelah Peng Yu menyerah, ia melambaikan tangan kanannya, dan lautan api menghilang tanpa jejak. Ia kemudian menangkupkan tangannya dan berkata, "Murid Peng Yu, kau terlalu baik." Zhao Qiang telah memenangkan pertandingan ini, dan peringkatnya tetap tidak berubah. Zhang Guoqiang segera menghampiri muridnya dan bertanya dengan khawatir, "Peng Yu, kamu baik-baik saja? Minumlah ini." Sambil berbicara, ia mengeluarkan pil pemelihara Qi dari tas penyimpanannya. Pil esensi bergizi adalah obat terbaik bagi para murid pemurnian Qi untuk pulih dari cedera. Setelah meminumnya, cedera apapun, seberat apapun, dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Tidak hanya itu, pil ini juga memperkuat fondasi dan menutrisi energi vital, membersihkan kotoran dari tubuh, serta mempercepat kultivasi. Tentu saja, para tetua biasa tidak mampu membeli pil seperti itu. Hanya Zhang Guoqiang, yang mengelola ruang pil, yang mampu bermurah hati seperti itu. Zhang Guoqiang berbalik dan segera terbang menuju aula utama. Ia lalu berkata kepada seorang pria parubaya, "Kakak senior Liu, aku tidak menyangka kau akan menganugerahkan giok roh api kepada muridmu." Liu Ye tersenyum tipis dan berkata, "Saudara muda Zhang, bukankah kamu juga memberikan pedang transformasi bayangan kepada muridmu?" Keduanya mulai berdebat, dan Guru Hong Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Saudara-saudara junior, saya tidak memilih 100 murid terbaik hanya berdasarkan tingkat kultivasi mereka. Saya dapat melihat dengan jelas harta karun magis di dalam tas penyimpanan mereka." Semua tetua terpukau oleh kata-kata ini. Zhang Guoqiang berseru kaget, "Pemimpin sekte, kau sudah menguasai teknik mata jernih?" Master Hong Yun mengangguk dan mendesah, "Teknik penglihatan jernih adalah salah satu dari 3 kekuatan supernatural besar sekte kami. Saya baru saja menguasai dasar-dasarnya dan hanya bisa melihat artefak magis di dalam kantong penyimpanan para murid sekte. Anda tidak perlu khawatir. Mereka yang kultivasinya setara dengan saya tidak dapat melihat kantong penyimpanan Anda tanpa gangguan dari indera ilahi mereka. Tentu saja, mereka juga tidak dapat melihat harta magis atau harta lainnya." Mendengar ini, semua orang merasa lega. Jika semua isi tas penyimpanan bisa dilihat, rahasia apa yang akan tersimpan? Master Hong Yun menatap alun-alun, tatapannya menyapu ketujuh murid teratas, lalu berkata, "Tantangan berlanjut. Siapa lagi yang bersedia menerima tantangan ini?" Dari 7 murid teratas, semuanya kecuali yang nomor 1 ingin menantangnya. 5 murid terbawah mengalihkan perhatian mereka ke Zhang Long, yang berada di peringkat kedua. Menyadari bahwa tidak ada gunanya menantangnya, mereka menghela napas dalam hati dan menyerah. Dengan tingkat kultivasi mereka, menang atau kalah adalah hal yang mungkin. Menang boleh saja, tetapi kalah akan sangat memalukan, terutama dengan begitu banyak murid lain yang menonton. Setelah banyak pertimbangan, semua orang memilih untuk menyerah. Zhang Long sangat ingin menantang Qi Hao. Ia telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi, dan mengalahkan Qi Hao di tingkat ke-10 hampir mustahil. Ia adalah orang yang berhati-hati dan metodis, ia tidak akan bergerak sampai ia memiliki kekuatan absolut. 3 tahun yang lalu, ia dikalahkan oleh Qi Hao dalam seleksi murid senior sekte, dan tak hanya itu, ia juga diejek oleh banyak orang. Meskipun telah 3 tahun berkultivasi dengan tekun, ia masih belum mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi, dan ia merasa jarak antara dirinya dan Qi Hao semakin melebar. Melihat tak seorang pun berani menantangnya, Guru Hong Yun menghela napas lega. Ia juga tak ingin siapapun menantangnya. Ia tahu betul kekuatan 7 murid teratas, dan kalaupun mereka menantang, peluang mereka untuk menang praktis nol. Ada hal-hal yang lebih penting yang harus diurus 7 murid teratas, dan ia tak ingin mereka membuang-buang waktu di sini. Maka ia berkata, "Karena tak seorang pun berani menantangku, kompetisi untuk posisi saudara senior ini berakhir." Tepat ketika semua orang mengira mereka bisa pergi, Zhang He, yang berada di peringkat keempat, tiba-tiba berkata, "Pemimpin sekte, murid ini punya sesuatu untuk dikatakan." Tuan Hong Yun sudah berbalik, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang He, dia berbalik dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Zhang He menangkupkan tangannya dan berkata, "Dulu, ketika tantangan berakhir, 7 murid teratas akan memilih 1 murid yang ingin mereka tantang. Mengapa kali ini dibatalkan? Jika Han Fei tidak memberinya sinyal dan dia tidak menerima hadiahnya, dia tidak akan maju saat ini." Master Hong Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, "Zhang He, siapa yang ingin kamu tantang?" Murid ini ingin menantang Han Jien dari puncak daun gugur. Tatapan Zhang He menyapu area di bawah arena sebelum akhirnya tertuju pada Han Jien.
Kata-kata itu menyebabkan keributan di arena, dan mata semua orang tertuju pada Zhang He, dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja, ada dua pengecualian Han Fei dan Han Jian. Han Jian adalah dalang di balik semua ini. Mengetahui situasi ini akan muncul, ia sama sekali tidak terkejut, malah senang. Adapun Han Jian, meskipun agak terkejut, ia tidak menunjukkan ekspresi terkejut yang sama seperti yang lain. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat segala macam ejekan, hinaan, dan hinaan. Hatinya telah mengeras seperti batu. Han Jian tidak mengerti mengapa Zhang He, yang tidak memiliki dendam padanya, secara khusus menyebut namanya dan mengucilkannya. Xie Hu menatap Zhang He dengan heran, lalu berkata kepada Han Jian, "Kakak, apa kau menyinggung perasaannya?" Kata-katanya justru memperburuk keadaan. Semua orang tahu Han Jian ada di sana, dan tatapan mereka langsung tertuju padanya. Ekspresi mereka beragam, ada yang menunjukkan simpati, ada yang ragu, dan banyak yang tampak menonton dengan geli. Di aula utama, Master Hong Yun berbicara lagi. Han Jian hanyalah seorang murid di tingkat kelima pemurnian Qi. Mengapa kau menantangnya? Siapapun yang berakal sehat tahu bahwa jika seorang kultivator pemurnian Qi tingkat 7 berhadapan dengan kultivator pemurnian Qi tingkat 5, kultivator tersebut sama sekali tidak akan bisa menang. Oleh karena itu, kompetisi ini sama sekali tidak diperlukan. Seorang lelaki tua yang berdiri di belakang Tuan Hong Yun hendak melangkah maju dan menegur Zhang He. Tetapi Tuan Hong Yun menghentikannya, sambil berkata, "Saudara muda Kuo Yang, biarkan dia bicara." Tuan Hong Yun juga ingin tahu alasannya. Kuo Yang adalah guru Zhang He. Ia memelototi Zhang He, lalu berbalik dan berjalan ke arah kerumunan. Jantung Zhang He berdebar kencang ketika gurunya melotot ke arahnya. Ia sangat memahami tatapan gurunya, ia disuruh diam. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan ia tak bisa tinggal diam. Sambil menggertakkan gigi, ia berkata, "Pemimpin sekte, kudengar adik muda Han Jian mampu mengalahkan adik muda Han Fei saat ia berada di tingkat kedua pemurnian Qi. Aku ingin tahu apakah ia masih bisa mengalahkanku sekarang karena ia sudah berada di tingkat kelima pemurnian Qi." Master Hong Yun mengerti saat itu. Han Fei dan Zhang He memiliki guru yang sama, dan karena adiknya telah dikalahkan, ia ingin mendapatkan kembali kehormatannya. Dalam keadaan normal, hal ini tidak akan dianggap berlebihan, tetapi baginya untuk mengatakan hal seperti itu di depan semua orang menyiratkan sesuatu yang mencurigakan. Namun, itu tidak penting. Master Hong Yun juga ingin melihat apakah Han Jian memiliki keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Jadi ia berkata, "Ini bukan pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam kompetisi seleksi kakak senior. Aku tidak perlu menjelaskan aturannya, kan?" Wajah Zhang He berseri-seri karena gembira, dan ia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, sambil berkata, "Terima kasih, Ketua Sekte." Kemudian, ia segera menoleh ke arah Han Jian dan berkata dengan suara berat, "Adik Han Jian, aku ingin bertanding denganmu. Beranikah kau menerima tantangan ini?" Han Jian tidak menjawab, dengan cepat mempertimbangkan untung ruginya. Jika ia setuju, ia pasti akan terluka parah. Jika ia menolak dalam situasi ini, seseorang pasti akan mengejeknya nanti. 1. Luka parah. 2. Ejekan. Han Jian berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak bertarung. Lagi pula, ia sudah cukup mendengar ejekan. Tidak ada gunanya mengambil risiko cedera serius demi wajah kecil. Melihat Han Jian tidak menjawab untuk waktu yang lama, Zhang He teringat akan instruksi Han Fei dan mencibir. "Adik Han Jian, kau bahkan tidak punya nyali sebanyak ini, kan?" Wajah Han Jian menjadi gelap, mengetahui bahwa tamu itu bermaksud jahat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Zhang He, aku berhak menolak undanganmu." "Haha." Zhang He tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat jijik. "Dulu aku mendengar mereka bilang kau pengemis, pengecut, dan aku tak percaya. Sekarang lihat, itu benar. Kau bahkan tak bisa menerima satu tantangan pun. Apa kau benar-benar manusia? Aku malu padamu karena telah berkultivasi sampai sejauh ini." Ia terhanyut, melupakan semua orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya memucat setelah mendengar ini, tatapan mereka sering melirik ke arah pemimpin sekte untuk melihat reaksinya. Kuo Yang, yang awalnya berdiri di tengah-tengah para tetua, tiba-tiba berjalan di depan mereka dan berkata dengan marah, "Zhang He, minggirlah." Begitu Zhang He selesai berbicara, ia menyesalinya. Ia memang sudah keterlaluan. Mendengar teguran gurunya, ia segera berkata, "Guru, saya hanya ingin bertanding dengan adik Han Jian. Saya tidak punya niat lain." "Kontes?" kata Kuo Yang dengan nada kesal. "Perlukah kau menggunakan nada seperti itu untuk meminta kontes?" Zhang He menundukkan kepalanya dan berkata, "Guru, saya salah." Kuo Yang mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya, lalu berkata, "Baguslah kau tahu kau salah. Han Jian tidak punya nyali untuk bersaing denganmu, jadi kata-katamu tidak berguna. Mundur." Awalnya, Han Jian mengira Kuo Yang sedang mendisiplinkan muridnya, tetapi kini ia menyadari bahwa keduanya bekerja sama. Masuk akal,
Han Fei adalah murid Guoyang, dan setelah kalah darinya, wajar saja ia merasa dipermalukan. Guoyang adalah orang yang cerdas, melihat Han Jien tidak mau campur tangan, ia pun menyusun rencana ini. Mereka yang bermata jeli telah melihatnya, dan banyak yang memandang Han Jien, ingin melihat apa pilihannya. Xie Hu mengumpat pelan dan mengirimkan suaranya. Han Jien, jangan pergi. Orang tua itu jelas-jelas mencoba menjebakmu. Kalau kau pergi, kau pasti akan terluka parah. Han Jien tidak berniat untuk bermain dan hendak menolak ketika dia mendengar sebuah suara berkata, Guoyang, apa maksudmu dengan itu? Pembicaranya tidak lain adalah mentor Han Jien, Wei Peng, yang tidak pernah dikunjunginya selama lebih dari 3 tahun, meskipun ia pernah bertemu dengannya sekali. Wei Peng melotot marah ke arah Guoyang dan berkata, jika kamu tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Guoyang mendengus dingin, dan melihat Master Hong Yun tidak menghentikannya, ia mencibir, dengan kultivasimu yang minim, kau pikir kau bisa melumpuhkanku? Kau bahkan tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Aku tidak perlu kau khawatirkan kemampuanku. Wei Peng mencibir. Kau hanya perlu mengatur murid-muridmu. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa yang lebih tua menindas yang lain, dan yang lebih muda juga menindas yang lain. Ekspresi Guoyang berubah, dan dia berkata, jelaskan dengan jelas, siapa yang menindasku? Ini kompetisi yang adil. Wei Peng mencibir, ini kompetisi yang adil. Beraninya kau berkata begitu? Kenapa kau tidak membiarkan Zhang He menantang Qi Hao, alih-alih muridku yang tak berguna itu? Ia memelototi Guoyang, lalu menangkupkan tangannya ke arah Master Hong Yun dan berkata, pemimpin sekte, aku hanya punya satu murid di sekteku. Jika dia terluka saat kompetisi, bukankah itu berarti sekteku akan musnah? Guoyang baru saja mengucapkan kata-kata itu untuk memaksa Han Jien bergerak, tetapi Wei Peng telah mencegahnya. Ia segera berkata, pemimpin sekte, aku sudah memberitahu Zhang He untuk tidak menantang kita. Beberapa orang bukan tandingannya. Ini adalah langkah mundur yang strategis. Mengetahui Wei Peng seperti itu, ia tahu bahwa setelah mengatakan ini, Wei Peng pasti akan membuat murid-muridnya bersaing, karena Wei Peng tidak hanya sombong tetapi juga sangat peduli dengan reputasinya. Benar saja, Wei Peng langsung marah besar dan berteriak, siapa bilang aku tidak berani bertanding? Hari ini aku akan menyuruh Han Jien melumpuhkan muridmu. Lalu kita lihat bagaimana kau berani bersikap sombong di hadapanku. Jangan menyombongkan diri di depanku. Kita bahkan belum tahu siapa yang melumpuhkan siapa. Kata Guoyang dengan nada meremehkan. Master Hong Yun tetap tenang, seolah sedang menonton drama, dan berkata, karena kalian semua telah memutuskan untuk bertanding, kurasa mereka tidak keberatan. Tatapannya tertuju pada Han Jien, menunggu jawaban Han Jien. Untuk sesaat, semua orang menatap Han Jien lagi. Para tetua di depan gerbang istana juga ingin tahu apakah pemuda ini lebih baik daripada Han Jien atau mengapa dia bersikeras menolak. Han Jien merasa seperti terpojok. Dalam situasi ini, mustahil baginya untuk menolak kompetisi. Ia hanya bisa berharap cederanya seringan mungkin selama kompetisi. Han Jien menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Berkata, pemimpin sekte, guru, murid ini boleh bertanding, tetapi aku punya satu permintaan. Guru Hong Yun bertanya, apa saja persyaratan Anda? Tanpa berpikir 2 kali, Han Jien berkata, murid ini menginginkan senjata ajaib tingkat atas. Sebelum Tuan Hong Yun sempat menjawab, Wei Peng yang masih marah berkata, tidak masalah, aku akan memberimu senjata ajaib ini. Selama kau bisa mengalahkannya, senjata ajaib ini milikmu. Mendengar ini, semua tetua menunjukkan ekspresi terkejut, dan bahkan Guru Hong Yun agak terkejut. Para murid di bawah semakin bingung ketika melihat ekspresi para tetua. Artefak sihir macam apa yang bisa memancing reaksi sekuat itu dari para tetua? Wei Peng melintas ke sisi Han Jien, melemparkan tas penyimpanan dari pinggangnya ke Han Jien, dan berkata, ambil ini, senjata ajaibnya ada di dalam. Han Jien merasa tersanjung. Gurunya benar-benar memberinya tas penyimpanan pribadinya. Ketika ia menyalurkan indera ilahinya ke dalam tas itu, ia langsung tercengang. Di dalamnya, selain perisai dan lempengan giok, tidak ada yang lain. Han Jien melirik lempengan giok itu, isinya adalah metode untuk mengendalikan perisai. Namun, bagaimanapun ia melihatnya, ia merasa perisai itu tidak terlalu kuat. Saat itu, Han Jien mendengar transmisi suara gurunya perisai besi Xuan ini diwariskan dari leluhur sekte saya. Guru tidak pernah mau menggunakannya. Kau harus memberi pelajaran yang baik kepada bocah itu nanti. Aku sudah lama tidak menyukai si tua bangka Guoyang itu. Memangnya kenapa kalau dia punya beberapa murid yang berbakat? Dia selalu sombong di hadapanku. Setiap kali aku melihat raut wajahnya yang sombong, aku jadi marah. Guoyang juga datang menemui Zhang He dan mengirimkan suaranya, ajari dia pelajaran yang baik nanti dan bantu Han Fei menyelamatkan mukanya. Zhang He menyampaikan suaranya dengan berkata, murid mengerti. Guoyang mengangguk dan dengan sengaja berkata keras, Zhang He, tidak seperti beberapa orang kaya dan berkuasa yang tidak mampu memberikan harta, aku akan bersikap lunak padamu nanti.
Jangan sakiti satu-satunya muridnya, atau dia tidak akan punya keturunan. Kata-kata ini begitu kasar sehingga banyak murid tersipu saat mendengarnya. Ingin tertawa tetapi tidak berani. Wei Peng sangat marah. Dia memelototi Kuo Yang dan berkata kepada Han Jien, "Pergilah. Dengan guru di sini, bajingan tua itu tidak akan berani melakukan apapun padamu." "Siapa yang kau panggil bajingan tua?" Ekspresi Kuo Yang berubah, dan dia sangat marah. "Aku akan mengutukmu saja. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Wei Peng melirik Kuo Yang dengan puas, tanpa seperti meminta untuk dipukuli. Di depan aula utama, Tuan Hongyun berdeham pelan dan berkata lantang, "Ayo kita mulai. Asal kau tidak membahayakan nyawa mereka, kau boleh bertindak sesukamu." Han Jien menarik napas dalam-dalam dan mendarat di arena dengan lompatan. Semua mata tertuju padanya. Atau lebih tepatnya, pada kantong penyimpanan di pinggangnya. Banyak yang ingin tahu artefak magis apa yang diberikan penatua Wei Peng kepada Han Jien, dan seberapa kuatnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin penatua Wei Peng begitu yakin? Tepat saat Han Jien dan Zhang He terkunci dalam kebuntuan dan hendak melepaskan senjata ajaib mereka, seseorang tiba-tiba muncul di samping guru Hongyun. Begitu pria itu muncul, Tuan Hongyun mengirimkan suaranya, "Jangan ceritakan padaku berita yang kau bawa kali ini, mari kita lihat kompetisi ini dulu." Orang yang tiba-tiba muncul adalah Wang Meng. Ia mengirimkan suaranya dan berkata, "Pemimpin sekte, mengapa kau membiarkan mereka berdua bersaing? Ada jurang pemisah yang besar di antara mereka." Master Hongyun membantahnya, berkata, "Kesenjangannya memang besar, tapi aku selalu merasa Han Jien luar biasa. Mungkin dia bisa memberiku hasil yang tak terduga. Dulu, ketika dia berada di level kedua pemurnian Qi, bukankah dia juga mengalahkan Han Fei? Aku tidak melihat persaingan itu. Kalau tidak salah, Han Jien jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan. Dia pasti punya rahasia." Wang Meng menghela napas dan berkata, "Siapa yang tidak punya rahasia?" Guru Hongyun tersenyum dan berkata, "Seorang murid seperti beliau, yang begitu tekun berkultivasi, boleh saja memiliki beberapa rahasia. Saya hanya ingin menggunakan kompetisi ini untuk memverifikasi apakah tebakan saya benar." Wang Meng terdiam cukup lama sebelum mengatakan sesuatu yang mendalam. "Sebenarnya, kamu sudah tahu hasilnya." Melihat Han Jien mendarat di arena, Zhang He berpikir dalam hati, "Nak, kau sudah mati. Karena batasan sekte, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi aku bisa melukaimu dengan parah sehingga kau tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Kau tidak bisa menyalahkanku. Salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung orang yang salah." Sambil memikirkan hal ini, ia berkata keras-keras, "Adik Han Jien, lepaskan senjata ajaibmu." Han Jien tetap tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Ia menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah perisai abu-abu kehitaman melayang di udara di depannya. Perisai itu hanya sekitar setengah ukuran tubuh manusia, tanpa kilauan cahaya atau sesuatu yang istimewa. Perisai itu lebih mirip senjata sihir tingkat rendah. Kerumunan di bawah arena awalnya tercengang melihat perisai itu. Tetapi kemudian seseorang tak kuasa menahan tawa, dan seluruh tempat itu pun riuh. Kuo yang tak kuasa menahan tawa dan berkata kepada Wei Peng, "Sudah lama ku dengar pendiri sekte kalian meninggalkan artefak magis dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Mungkinkah itu rongsokan ini?" Energi spiritual pada perisai itu redup dan tak berkilau. Dari sudut manapun kau melihatnya, kau tak akan tahu seberapa besar kemampuan bertahannya. Wei Peng mendengus dingin dan berkata, "Perisai Xuantai punya kemampuan bertahan yang kuat. Kalau kau tidak tahu nilainya, jangan bicara omong kosong." Mendengar ini, Kuo yang tertawa lebih keras lagi. Nyaris tak bisa menahan tawanya saat berkata, "Entahlah, haha, ini lucu sekali. Memberikan perisai rusak kepada murid, hanya kau yang mau melakukan itu." Wei Peng ingin membantahnya, tetapi ia juga yakin bahwa perisai dasi Xuan sama sekali tidak berguna. Ia telah mencobanya berkali-kali secara pribadi, dan perisai itu bahkan tidak mampu menahan mantra bola api paling biasa sekalipun. Berkali-kali, ia bahkan bertanya-tanya apakah sang patriark telah memberikan artefak magis yang salah ketika mewariskannya kepada murid-muridnya, atau apakah seorang murid dari generasi tertentu telah kehilangan artefak tersebut dan hanya memalsukannya sebagai pengganti, sehingga artefak yang ia terima menjadi seperti ini. Melihat Wei Peng tetap diam, Kuo yang terus mengejek, "Adik kecil, dulu aku pikir kau cukup jujur, tapi aku tidak pernah menyangka kau juga akan menipu muridmu." Wei Peng mendengus dingin dan berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong begitu banyak, hasil kompetisi belum keluar." Kuo yang melirik arena dan terkekeh. "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu bersamamu dan melihat seberapa kuat artefak ajaib warisan leluhurmu ini." Ia sengaja menekankan kata kuat saat berbicara. Di arena, Zhang He dapat menahan tawa, dan setelah beberapa saat ia berkata, "Adik Han Jien, senjata ajaibmu sungguh istimewa." Han Jien tampak malu. Ia sudah tahu sejak awal bahwa artefak ajaib ini tak berguna, tetapi ia tak menyangka akan mendapat reaksi sekuat itu dari semua orang setelah benda itu dikeluarkan. Semua orang, kecuali para tetua di depan aula utama, tertawa. Meskipun para tetua tidak tertawa,
Han Jien mengerti bahwa mereka hanya menahan tawa karena takut akan kehadiran pemimpin sekte. Sementara mereka diam-diam tertawa terbahak-bahak. Kalau hasilnya jelek, ya sudahlah. Lagi pula, aku tidak pernah menyangka bisa menang. Han Jien sangat terbuka, menganggap arena ini seperti kompetisi biasa, dan dia tidak merasa tertekan. Melihat Han Jien berdiri di sana dengan linglung, Sang He mengira Han Jien sedang melamun dan mengingatkannya. Adik junior, kulihat kau sedang berpikir untuk mengaku kalah. Kalau aku mengerahkan seluruh kekuatanku, yang lain akan mengira kakak seniormu menindasmu. Bagaimana? Aku beri kau 3 jurus. Kalau kau bisa mengalahkanku dalam 3 jurus, aku akan mengaku kalah. Bagaimana? Yang dimaksud dengan menyerahkan 3 gerakan bukan berarti tidak melakukan gerakan apapun, melainkan tidak menyerang dan hanya bertahan.